Ya, halo teman-teman, baik lagi sama gua. Jadi kita mau ngerjain so- soal kanguru ya. Jadi ceritanya itu ada dua kanguru. Nah, dia ini mau balapan. Tapi titik start antara kanguru satu sama kanguru dua itu beda. Dan kecepatannya juga bisa beda. Nah, terus kita disuruh nyari apakah ada titik temunya gitu. Maksudnya ketika titik temu itu ketika kanguru satu misalnya eh, membalap kanguru dua. Nah, sebelum membalap kan dia itu pas-pasan dulu ya. Nah, kita nyari pas-pasannya itu di jarak berapa gitu. Jika jika pas-pasan maka dia returnnya yes. Jika nggak pas-pasan artinya kanguru satunya itu mimpin terus ya, nggak disalip-salip, maka returnnya no. Nah, ini ada 4 variabel X1, V1. X1 itu berarti posisi start kanguru 1, yang mana posisi startnya itu untuk X1 itu kurang dari X2 dan kurang dari sama dengan 10.000, dan minimal itu titik startnya 0 ya. Untuk V1 itu berarti kecepatannya ya, kecepatan kanguru 1. Kalau kanguru 2 itu X2 V2. Sebelumnya kita bahas ininya dulu nih, sebelum ke fungsinya. First, multiple input. Ini berarti ntar inputannya itu ada 4 integer yang dikasih spasi. R strip itu untuk ngilangin white space yang ngikut di belakang angka, dan split itu untuk ngambil angkanya doang intinya, nanti dimasukin ke list. Nah, dari inputannya itu X1 nya itu diambil dari indeks 0 ya, berurutan. V1 nya indeks 1 dan X2 nya seterusnya. Sebelumnya kita bikin variabel dulu buat nampung jaraknya, jarak total. Jadi kan nanti semakin lama kan kanggurunya makin maju ya, berarti jaraknya juga bisa berubah. Kita namanya S1 untuk kanguru 1, S2 untuk kanguru 2. Nah, S1 kan ini jaraknya ya, total jarak. Berarti ini kita bisa isi sama titik awalnya itu, titik startnya itu di integer berapa. Kalau kanguru 1 ya X1, kanguru 2 X2. Nah, kita ngerjainnya ini sebenarnya pakai do while ya. Jadi kita akan do atau mengeksekusi kode sampai apa ya? Sampai nge-return yes atau no gitu. Cuman karena di Python nggak ada do while, maka kita pakai while. Ini kita isi true ya, biar jalan terus. Nanti kita perlu nilai peubah atau variabel peubah. Nah, variabel peubahnya kita deklarasi di atas ya, i sama dengan 0.
Nah, I itu akan ditambah setiap kanggurunya maju sesuai jaraknya, sesuai kecepatannya. Misal kangguru 1 kan kecepatannya 2, terus titik startnya itu 1. Nah, 1 tambah 2 kan 3 posisi kangguru 1 sekarang. Nah, itu nanti I nya nambah. Begitu. Intinya kita pakai if. Kita kondisi yes dulu ya. Berarti kan kalau kondisi yes itu nanti dia akan ketemu ya. Jaraknya pada suatu saat akan sama gitu. Berarti kan iya, berarti kan kayak gini ya. Jika jarak kangguru 1 sama 2, maka returnnya yes. Nah, kan udah nge-return ya. Biar while-nya nggak jalan terus, maka kita break biar keluar dari while loop-nya. Terus yang if kedua itu S1-nya tidak sama dengan S2. Maka returnnya itu no. Kita break juga, jangan lupa, biar nggak jalan terus. Nah, kita perlu enggak, if S1 tidak sama dengan S2 kan jangan langsung no ya. Soalnya kan ini cuma ngecek if S1 S2 tidak sama dengan S2, maka gimana ya, kita harus nambahin S1 nya juga nih dengan jaraknya. Cuman gimana ya, berarti kalau nggak sama jangan di break dulu ya. Kalau nggak sama, kita cek step selanjutnya gitu, apakah beberapa meter ke depan dia sama dan akan ketemu. Maka kita tambahin nilai iteratornya, nilai perubahannya. Nah, kita kan nggak mau ngecek ini sampai jalan terus ya. Kita gini kayaknya, kita cek sampai langkah 10.000. Kenapa ya? Karena ini batasnya 10.000. Jadi kita cek untuk 10.000 langkah ke depan, apakah dia masih ketemu, apakah akan ketemu atau enggak gitu. Nah, ini jangan break berarti ya. Berarti kita tinggal kondisi no-nya ya. Nah, kondisi no-nya itu ketika udah kita cek sampai 10.000 kali dan ternyata itu nilainya belum nge-return yes ya, berarti kan S1 nya nggak pernah sama S2 gitu. Jadi dia nggak pernah pas-pasan kanggurunya. Maka kalau nggak ketemu di 10.000 langkah ke depan, maka kita returnnya langsung aja no. Berarti kita pakai nilai I nya. Jika I nya sama dengan 10.000 gitu, maka kita return no.
Nah langsung kita break ya, karena semua kondisinya sudah ada. Kalau yes dia ngebreak, kalau no juga ngebreak. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Nilai S nya belum kita tambahin sama kecepatannya. Kita tambahinnya di mana ya? Kita tambahin di ini nih. Jadi kan kalau dia nilainya belum sama, kecepatannya dia masih jalan terus gitu. Berarti S1 ditambah S1 ditambah V1 ya. S2 nya S2 ditambah V2. Coba kita jalan ya. Bisa nih processing soalnya. Time limit. Ini kita kurang dari 10.000 ya. 10.000. Kok time limit ya? Yang ini bisa. Ada yang salah nih. Oh ini kita kurang dari 10.000 ya. Berarti nilai I nya itu kayaknya nggak pernah sampai 10.000 ya. Coba ini kita pakai sama dengan ya. Bentar dah, apakah internetnya nge-lag? Jika nilai sama maka return yes. S1 plus sama dengan I juga plus sama dengan return no. Coba ini nilainya kita kecilin kali. Masa time limit juga ya? Kayaknya nggak jalan ini. Bukan kebanyakan angka 10.000 atau gimana? I sama dengan 0. If I sama dengan 100. If S1 enggak. Kita nggak perlu cek kondisi kurang dari ya ini. Karena kan ini kita udah ngecek ya. Jika S1 tidak sama dengan S2 gitu. Jadi langsung jika nggak sama maka naik I nya, terus jumlahin dengan kecepatannya. Nah ya ini baru bisa kayaknya.
kan? Ya betul, sudah sesuai ya. Tadi kenapa nggak bisa? Karena di sini kita udah ngecek kondisi lagi, cuman kita ngeceknya apakah kurang dari 100 ya. Itu kan salah ya, karena kan nilai ini kan returnnya boolean ya, true atau false, nggak bisa dibandingin sama integer. Nah tinggal kita submit kodenya. Nah bisa dilihat ini test case nya masih ada yang salah ya. Kenapa? Ya karena ini cuman ngeceknya sampai 100 langkah aja. Coba kita tambahin jadi 1000 langkah. Oh tadi, nah 1000 langkah juga masih kurang ya. Nih test case nya ada yang masih nilainya, ada yang masih fail ya, 2 tes. Kita tambahin lagi karena ini constraint-nya ini apa, syaratnya sampai 10.000, maka kita coba sampai 10.000. Nah berhasil nih. Untuk soal selanjutnya gue akan cari yang win rate-nya itu enggak 90% ke atas ya. Maksudnya gimana? Kan kalau kita kerjain semuanya kan ini modenya masih mode isi ya. Nih, terus ini nih, sukses rate 98%. Nah, berarti kan itu gampang banget ya. Untuk selanjutnya kita nyari yang sukses rate-nya itu 90% atau enggak 80-an persen gitu. Kayak yang tadi kita kerjain nih. Sukses rate-nya 89% walaupun modenya mode isi ya. Terus nanti kita ngerjain ini nih, 89% juga. Untuk mode medium nanti ya, karena sukses rate-nya juga 70%, ini 58%. Masih agak sulit gitu. Sekian, terima kasih ya. Salah, aku malah shutdown.